Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama untuk membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berbincang-bincang tentang situasi banjir yang kemarin terjadi ya. Yang kemarin kita tahu sekolah kita sampai paha ya. Ada yang rumah yang terdampak banjir di sini? Coba kita ceritakan bagaimana. Bagaimana di rumahmu? Iya. Jadi bagaimana kamu tinggal? Rumahnya lantai kaya. Siapa lagi yang kedua yang terdampak parah? Pipi. Di mana tinggal Pipi? Aspal sampai di mana di rumahmu? Paha. Jadi tinggalnya Dua Cinta. Betul ada rumahnya dua. Ya. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi. Kunci. Tadi, Sunan, gimana di bawah? Tinggal di Bogor. Di Bogor ya? Abadkan. Jika tidak disakses ke sini. Jadi, selama belajar di rumah. Iya, oh. Kemarin ya. Di rumah bapaknya seperti itu ya. Alhamdulillah. Cuma kolam yang lepas ikannya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai masuk ke materi, kita fokuskan diri kita. Jadi silakan boleh menjamkan mata, pusatkan konsentrasi kita. Semoga apa yang kita pelajari ini mudah untuk kita pahami, mudah kita mengerti. Oke. Silakan tutup mata, boleh. Tarik nafas dalam-dalam, fokuskan. Pokoknya usahakan serileks mungkin. Tarik nafas 1, 2, 3. Lepaskan. Satu kali lagi, tarik nafas 1, 2, 3. Lepaskan. Gimana perasaannya? Sudah tenang? Relax. Baik. Kita mulai. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi okupasi dan kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah penjajahan. Ya, kaidah penjajahan itu ada 4 teknik untuk menghitung sebuah kemungkinan yang bisa terjadi dalam sebuah percobaan. Sini beberapa contoh ilustrasinya. Ketika kita ingin memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS misalnya di sekolah, tersedia 5 calon, ada berapa banyak pasangan calon yang bisa kita susun. Kemudian contoh kedua misalnya, ketika tersedia 10 bilangan, kita mau buat bilangan ribuan, bilangan ratusan, berapa banyak bilangan ribuan yang bisa kita buat dari 10 bilangan itu. Kemudian pernah bermain pasal ya, atau tegangan silang, atau apa yang namanya, Scrabble ya. Scrabble itu kan Scrabble kita mensusun kata dari huruf-huruf yang disediakan. Misalnya tersedia 5 huruf di sini, berapa banyak kata yang bisa nanti kita buat. Kemudian selanjutnya, ini kalau kita pertemuan, ya, biasa kalau sudah pertemuan kita saling berjabat tangan. Ya, misalkan pertemuan ini dilakukan oleh 10 orang, kita bisa menghitung berapa banyak jabatan tangan yang terjadi. Kemudian pernah mencampur warna kan pelajaran seni? Yang kita mencampurkan warna itu nanti ketika dua warna dicampur menjadi satu itu akan timbul warna baru. Ya, sehingga kalau ada 8 warna yang tersedia, berapa banyak warna baru yang akan dihasilkan? Itu kita bisa menghitung dengan kaidah penjajahan. Nah, kemudian yang terakhir, jika ada 10 orang atlet, ya, atlet tenis bulu tangkis lah misalnya, kita mau kirim 2 orang atau 1 pasang untuk mengikuti pertandingan ganda putra misalnya ya, ada berapa banyak pasangan ganda putra yang mungkin terbentuk. Dari ke-6 ilustrasi ini
ada yang termasuk kombinasi dan ada yang termasuk permutasi. Ini akan kita perdalam sebentar, kasus mana yang masuk permutasi, kasus mana yang masuk kombinasi, dan apa yang membedakan keduanya. Baik. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu kita akan membedakan atau mencari perbedaan tentang konsep permutasi dan kombinasi melalui masalah-masalah kontekstual. Kemudian tujuan kedua, kita akan menyelesaikan masalah kontekstual berdasarkan konsep permutasi yang telah kita pelajari. Baik, apakah sudah siap? Siap. Baik, nah, kita ingin kembali ke permutasi ya, yang sudah kita pelajari. Jadi, baik, sebelumnya ini ada beberapa buku sumber yang bisa kalian jadikan pedoman. Jadi silakan buka laptop ataupun HP-nya. Ini ada buku matematika kelas 12, buku cetak yang kalian punya. Silakan kliknya. Ini ada e-book tentang penjelasan, kemudian ada e-modul, ada penjelasan, kemudian di sini kalian bisa melihat video juga, kemudian PowerPoint yang Bapak sajikan di atas sudah bisa kalian akses. Tinggal klik link sesuai dengan minat kalian. Kalau kalian minat membaca, boleh akses yang ketiga ini. Kalau kalian minat menonton, bisa lihat ini. Nah, kalau kalian minat PowerPoint, silahkan lihat dan terakhir ya. Apa itu permutasi? Kita ingat kembali apa itu permutasi. Misalnya jika suatu himpunan terdiri dari n buah anggota atau objek akan disusun menjadi r objek, di mana urutan dari objek-objeknya diperhatikan, ya, maka banyaknya susunan dari r objek tersebut ditentukan dengan permutasi. Jadi di sini pada permutasi kita garis bawahi ada urutan yang diperhatikan dalam menyusunnya. Sedangkan permutasi kebalikannya, tidak ada urutan yang diperhatikan. Kemudian bagaimana menentukan atau rumus permutasi? Ini dia. Ketika kita ingin menyusun R objek dari R objek yang tersedia, itu banyaknya kemungkinannya itu adalah ya, permutasi R dari N faktorial dibagi dengan N dikurang N faktorial. Kemarin kita sudah lihat bagaimana cara menemukan rumus ini. Kemudian kombinasi sebaliknya dari permutasi. Jadi sama, kita ingin menyusun R objek yang bisa berupa orang atau huruf atau angka, ya, dari N objek yang tersedia. Tapi ketika kombinasi itu tidak ada urutan yang diperhatikan, ya, tidak ada urutan yang diperhatikan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kombinasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi dengan N faktorial dikali N dikurang N faktorial. Jadi N itu adalah bagian objek yang disediakan, kemudian N itu adalah bagian objek yang ingin disediakan. Oke? Selanjutnya kita masuk di pembicaraan pimpinan. Kita akan berdiskusi. Ada dua kasus, jadi silakan bedakan mana yang termasuk permutasi, mana yang termasuk kombinasi. Ya. Berdasarkan hasil pemetaan minat kemarin, jadi saya sudah bagi berdasarkan kelompok yang berbakat di matematika, yang kurang berbakat di matematika, dan yang perlu lagi belajar lebih matematika. Atau kelompok A yang mantap, yang sudah minat, betul-betul berminat di matematika. Kelompok B dan terakhir kelompok C. Oke, jadi silakan dilihat permasalahan yang ada di situ. Di kasus pertama semua sama, cuma nanti mengisinya itu ada yang betul-betul kosong, ada yang ada bantuan sedikit, dan ada yang sama ketiga-tiganya dituntun sampai menemukan konsep permutasi ini. Nah, kasus pertama, dalam pengertian pengurus OSIS SMA di Sepangkot akan dilakukan pemilihan sebanyak 2 orang. Ada ketua dan ada wakil ketua. Calon pengurus diusulkan berdasarkan hasil rapat ada 5 orang. Mereka semua memenuhi syarat, yaitu pertama Resmi Gusman, yang kedua Fitri Aulia Benda, yang ketiga Saiful Jamil, yang keempat Saramaya, dan kelima
after the resti. Pertanyaannya, daftarlah semua nama pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang mungkin terbentuk dan menerima calon ini. Itu tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, maka Sidang Majelis akan mengirimkan pasangan 2 orang, ya, atlet bulu tangkis ganda putra untuk mewakili sekolah dalam turnamen Makassar Open 2023. Terdapat 5 calon atlet yang diusulkan. Yang pertama Muhammad Suhaji, yang kedua Ahmad Fauzi, yang ketiga Taufik Abdi, yang keempat Muhammad Isra, dan yang kelima Muhammad Fahri. Tugasnya, daftarlah semua nama pasangan ganda putra yang mungkin terbentuk dan kelima atlet ini. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang ketiga, silakan kalian amati pertanyaan yang diberikan di situ. Jadi, apa perbedaan? Jadi ada pertanyaan. Yang pertama itu adalah dari kedua permasalahan ini dapatkah kalian menemukan persamaannya dulu? Apa persamaannya? Kemudian yang kedua, apa perbedaannya? Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu? Dan yang keempat adalah apa yang kamu simpulkan dari kedua permasalahan? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan mulai dikerjakan. Oke, dimulai dari proses pertama. Silakan analisis berapa banyak pasangan ketua dan wakil ketua yang bisa terjadi dari kelima calon itu. Ya, boleh. Tulis semua kemungkinan pasangan dari kelima pasangan ini. Semua tanpa terkecuali siapa saja bisa. Yang kedua, oke, bisa dipahami? Di sini tinggal isi tak? Dan ada sekian berapa orang teman berpasangan? Kita jelas berapa orang bisa teman pasangan. Jatuh sampai nanti depan berapa sudah 20 nanti akan langsung bisa menggunakan isi
Sudah selesai kasus 1? Sudah dapat semua? Yang pertama ada berapa? 20. Kemudian yang kedua, kasus kedua
Oke, sekarang kita jawab pertanyaan ini. Dari kedua permasalahan, adakah persamaan antara kasus 1 dan kasus 2? Apa yang pertama yang bisa kalian lihat dari satu dan kasus 2? Sama-sama mencari kemungkinan. Jadi bagaimana caranya? Sama-sama mencari 2 orang dari 5 orang calon. Kemudian apa yang menjadi perbedaannya? Kenapa ini dapat 20 yang dapat 10 banyaknya? Kenapa itu yang kasus pertama dapat 20, kasus kedua dapat 10? Kan beda, sama-sama kita tadi hitung 5 orang, kan? Kita mau ambil 2 orang, tapi yang pertama banyaknya kemungkinannya 20, di kasus yang kedua banyaknya kemungkinannya 10. Sama-sama, tapi apa yang menjadi perbedaannya? Coba yang pertama, ini kan ada urutan, kan? Ada urutan kedua dengan wakil ketua. Kalaupun 2 orang yang sama, ketika urutannya diubah, akan berbeda, kan? Yang pertama misalnya, yang sebagai ketua, ya, kemudian Fitri sebagai wakil. Nah, ketika dibalik kan berbeda. Beda kalau Fitri sebagai ketua, Desi sebagai wakil. Nah, pada kasus kedua, ini sama walaupun dibalik. Haji dikirim sebagai pemain pertama, kan? Kemudian Ahmad pemain kedua. Walaupun dibalik sama nih. Ya, Ahmad Fauzi sebagai pertama, kemudian Desi sebagai kedua itu sama. Jadi itu yang membedakan. Satu ada urutan, yang kedua tidak ada. Jadi silakan apa yang kamu simpulkan? Pertama apa? Kelima orang ya kamu bagi bersamanya. Kemudian perbedaannya apa? Berapa urutan yang kedua? Itu yang menunjukkan dia berbeda. Satu banyaknya itu sama. Terakhir sudah juga ya? Amat kan? Sudah? Iya. Baik, sudah ketemu dua? Jadi untuk kasus yang pertama, memilih wakil ketua dan wakil ketua OSIS. Kasus kedua, memilih pasangan ganda putra dikirim seperti turnamen bulu tangkis. Ada yang bisa menyampaikan atau memaparkan hasil diskusinya? Seperti saya buat dan Bapak Ayah, silakan Bapak. Ya, pertanyaan yang ini silakan dijawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahra Amalia Wildani, perwakilan dari kelompok A. Oke, terkait dengan pertanyaan 1, dari kedua permasalahan, dapatkah kalian menemukan persamaannya? Menurut hasil diskusi kami, persamaan dari kedua kasus yang telah disajikan adalah sama-sama memilih 2 orang dari 5 orang yang tersedia. Kemudian pertanyaan kedua, jika ada persamaan kedua masalah tersebut, lalu apa yang menjadi perbedaannya? Nah, perbedaan dari kasus 1 dan 2, kalau kasus 1 ditemukan 20 daftar pasangan calon ketua dan wakil ketua. Kemudian pada kasus 2 ditemukan 10 pasangan ganda putra yang mungkin terbentuk. Kemudian nomor 3, apa yang menjadi penyebab perbedaan itu terjadi? Nah, pada kasus 1 pemilihan dilakukan dengan memperhatikan urutan. Dengan kata lain, untuk mencari kemungkinannya kita menggunakan rumus permutasi. Kemudian pada kasus 2 tidak memperhatikan urutan, atau dengan kata lain untuk mencari kemungkinan pasangannya maka kita membutuhkan rumus kombinasi.
Kemudian nomor 4, apa yang dapat kami simpulkan? Nah, simpulan dari kelompok kami adalah jika suatu masalah memperhatikan urutan, maka kemungkinan pasangan yang bisa dibentuk itu kita menggunakan rumus permutasi. Sedangkan jika tidak memperhatikan urutan, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Sekian dari kelompok kami. Kira apa yang disampaikan itu sudah benar. Ada lagi yang bersedia? Satu orang? Kelompok A atau kelompok B atau kelompok C? Kelompok B, tentu saja ya. Silakan kelompok B. Dari keempat pertanyaan itu silakan dijawab. Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya menjadi Teguh Perkasa dari kelompok B. Di sini saya akan menjawab dari hasil LKPD kami. Pertanyaan pertama, dari kedua permasalahan dapatkah kalian menemukan persamaannya? Jadi dari kasus 1 dan kasus 2 yang bisa saya dapatkan adalah sama-sama 5 yang orangnya dan 2 yang dicari. Nah, yang kedua, jika ada persamaan kedua masalah tersebut, lalu apa yang jadi perbedaannya? Nah, untuk kasus pertama itu kita, kalau yang pertama itu ya tidak ada urutannya. Nah, jadi kalau ketemu Rizky Aningsman sama Fitri Aulia Abdullah, bisa lagi Fitri Aulia Abdullah ketemu dengan Rizky Aningsman. Ya, beda bentuk gitu. Yang balik urutannya berbeda. Iya. Berbeda dengan untuk kasus 2. Kalau sudah ketemu itu kan berarti sudah selesai. Ya. Untuk peran ketiga, apa yang menjadi penyebab perbedaan itu terjadi? Nah, itu tadi karena yang nomor 1 itu pakai urutan, nomor 2 tidak. Nah, lalu apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi untuk kasus pertama, kami menyimpulkan bahwa kita bisa pakai rumus permutasi. Sedangkan untuk kasus 2 kita bisa cari dengan rumus kombinasi. Sekian dari Baik, jadi kita sudah melihat atau mendengarkan ya, dua orang kembali menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, jadi kita sudah tepat. Jadi pertama, apa persamaan dari kedua kasus ini? Sama-sama kita akan memilih 2 orang ya, dari 5 orang calon yang disediakan. Kalau kita apa perbedaannya? Perbedaannya yang pertama itu ada urutan yang diperhatikan, ya. Ada ketua, ada wakil ketua, sehingga kalau 2 orang yang sama dipilih tapi dibalik urutannya itu dihitung berbeda. Pada kasus 2 itu tidak ada urutan yang diperhatikan. Kita mengambil 2 orang saja untuk mengikuti lomba ganda putra. Maka A yang terpilih dari dulu, kemudian kita pilih lagi B, akan sama nih hasilnya ketika kita pilih B dulu baru kita pilih C. Jadi kasus pertama karena ada urutan yang diperhatikan itu adalah kasus permutasi. Yang B karena tidak ada urutan yang diperhatikan itu adalah kasus Kombinasi. Selanjutnya, kita sudah paham konsep permutasi dan kombinasi. Jadi sebagai sebagai kata kuncinya ada urutannya, urutan yang diperhatikan dan urutan yang tidak diperhatikan. Oke. Untuk itu selanjutnya coba kita perhatikan di papan tulis. Ini ada latihan. Tentukanlah banyak kata yang dapat dibuat dengan menyusun ulang huruf-huruf kata sapi. Kira-kira ini termasuk kata kasus permutasi atau kasus kombinasi? Kata yang bilang kombinasi? Yang bilang permutasi? Oke.
Oke, dan sebenarnya, karena kenapa ini termasuk kasus permutasi? Nah, ketika urutan dari huruf-hurufnya dirubah, maka akan berbeda artinya. Ya, kira-kira dan dengan menggunakan rumus permutasi, berapa banyak kata yang bisa kita buat dari kata sapi? Ada 4 huruf yang mau disusun dari 4 huruf yang tersedia. Karena kasusnya permutasi, silakan cari berapa banyak kata yang bisa disusun. Ada yang bisa? Langsung saja, berapa banyak kata yang bisa dibuat dari kata sapi? Pertama kita akan menyusun 4 huruf dari 4 huruf yang tersedia. Kita sudah tahu ya? Menyusun huruf itu akan menggunakan permutasi karena ada urutan yang langsung hasil 4 dari 4. Kemudian Sehingga 24. Ada 24 kata yang bisa disusun dari kata sapi. Percaya atau tidak? Percaya. Sekarang kita buktikan ya. Jadi dari 24 itu kata apa saja? 7, 8, 10, 12, 24 ya. Sekarang secara bergantian kita tulis kata apa saja yang mungkin terjadi. Oke, yang kedua. Menurut teorinya ada 24 kata, betul kan 24 kata? Sipa, oke. Lanjut. Bisa. Ya. Lanjut. Pas. Sekul. Kata apa lagi sekul? Masih banyak. Baru ingat yang terisi. Masih, ya belum ada. Lanjut, Abdan. Jika layak ada, kata apa lagi? Asli, bagus.
Faiz. Iya. Belum ada ya? Ais SDK Apsi. Oke, yang ada siap ya. Apa sih? Masih ada 14 kata mungkin menurut teori. SPAI, oke. Bias, gimana ya? Ispa, iya. Kalau penerbangan, ilmu akreditasi. Iya, lagi. Selanjutnya ke atas. Ya. Next. 11. Sisa 5. Aib, ya belum ada. Lain tanya si Aib. SSI. Walaupun tidak nanti yang jelas beda. Tinggal bisa apa sudah ada? Oh iya, oke, belum ada. Last two. Last one. Bias. Oh, nomor 12. Sudah ada. Saya sudah nomor 20. Satu lagi, siapa bisa temukan yang terakhir? Sapi. Sudah tidak ada? Sudah tidak ada?
kata sapi ketika ditukar-tukar hurufnya nanti akan terbentuk 24 kata. Kenapa tadi permutasi? Ada urutan yang diperhatikan. Ketika walaupun hurufnya sama 4, tapi ketika urutan hurufnya dirubah maka akan berbeda. Latihan yang kedua. Dalam satu pertemuan terdapat 6 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabatan tangan. Berapa banyak jabatan tangan yang terjadi? Kasus ini kira-kira permutasi atau kombinasi? Kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena tidak dua dari. Karena urutan yang diperhatikan. Ketika kita berjabatan tangan itu tidak ada urutan yang diperhatikan ya. Si A menjabat tangannya B, sama saja ketika si B menjabat tangannya A. Jadi dihitung sama. Ada berapa banyak jabatan tangan terjadi ketika 6 orang saling berjabatan tangan? 15. Ada 15? Oke, coba kita praktikan. Betul kan 15? Coba naik 6 orang. Boleh jabatan tangan tidak boleh double ya. Berapa banyak jabatan tangan yang berbeda? Satu jari. Lagi 2. Satu lagi. 3. Oke, sudah. Baik, kita buktikan. Ketika 6 orang bertemu satu jabatan tangan, ada 15 jabatan tangan terjadi. Silakan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung pulang. Lanjut. 6, 7, 8, 9, dipahami tadi dari hasil diskusi dan pada mengerjakan latihan. Banyaknya cara menyusun objek yang berbeda yang diambil dari objek yang tersedia dengan memperhatikan urutannya, maka itu adalah kasus Kombinasi. Jika urutan tidak diperhatikan, Kombinasi. kira gitu ya. Bagian ini. Jadi silakan kerjakan soal-soal yang ada di bukunya ya, di materi kaitan perbedaan supaya pemahaman kalian tentang permutasi dan kombinasi bisa lebih baik lagi. Maksud kombinasi, apa itu permutasi, bagaimana cara melakukannya ya, dan apa yang membedakan antara keduanya. Nah, ini terkadang menjadi dilema ketika kita menemukan kasus kaitan penjajahan. Apakah kita mengerjakan dengan cara kombinasi atau kita kerjakan dengan cara permutasi? Karena sudah tahu kata kuncinya ya. Ada urutan yang diperhatikan. Walaupun sama-sama kita memiliki 2 orang dari 5 orang tersedia, ketika ada urutan diperhatikan maka itu masuk kombinasi, ketika tidak ada urutan diperhatikan masuk permutasi. Oke, terakhir berarti sekalian kita akan menyaksikan sebuah video. Mari kita akan bersama.
Bersahabat ya, kita dari Tuhan. Oke, Mari kita ambil, mari kita senantiasa menjaga kekompakan di kelas kita ini ya. Jangan ada saling bersih berkelompok-kelompok. Dan kalau tadi ketika kita bersama kita akan menjadi kuat, ketika bersama kita menjadi hebat, ketika bersama kita menjadi Sehingga cukup sekian sekalian pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.